Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik seorang wanita yang mengamuk dan berteriak saat melihat suaminya tengah berduaan dengan wanita lain di dalam sebuah minibus. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Racing Center Makassar, Sulawesi Selatan. Wanita berinisial DA ini merupakan istri dari oknum polisi yang diduga tengah berselingkuh dengan wanita lain. Aksi tidak terpuji Bribda M menuai kehebohan. Warga di lokasi meneriaki pria dan wanita yang berada dalam mobil. Wanita yang diduga istri oknum polisi ini baru berhenti mengamuk setelah suaminya diamankan polisi. Pasca kejadian, sang istri melaporkan suaminya Bribda M ke pihak kepolisian setelah diduga mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, istri Bribda M mencurigai gelagat suaminya. Ia mendapati suaminya yang menjemput wanita lain di salah satu rumah kos. Melihat sang istri, Bribda M panik dan tancap gas mobilnya. Sang istri yang sempat memegang gagang pintu terseret hingga terpental sejauh 10 meter. Akibatnya, sang istri mengalami luka lecet dan lebam. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat. Inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Kota Tangerang nekat melompat dari lantai 5 rumah majikannya. Beginilah momen menegangkan saat seorang asisten rumah tangga bernama Cici hendak melompat dari lantai 5 rumah majikannya di Jalan Cimone Permai Raya, Kota Tangerang, Banten. Warga sempat melarang Cici untuk melompat dari loteng rumah. Namun gadis berusia 17 tahun ini tetap nekat melompat. Beruntungnya, nyawanya terselamatkan. Usai melompat, Cici mengalami luka di badan dan juga patah kaki. Korban baru bekerja selama 4 bulan di rumah majikannya. Ia tidak tahan dengan perlakuan sang majikan yang kerap temperamental. Hingga membuat Cici tidak kuat dan juga nekat melarikan diri dengan cara melompat dari atas genteng rumah majikan. Selain itu, korban juga depresi akibat belum menerima gaji selama bekerja. Cici juga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Kita di rumah sakit tadi sudah menemukan korban dan korban bercerita banyak bahwa kontrak yang harusnya 4 bulan sampai 5 bulan namun tidak ada ketegasan dari pihak majikan maupun dari penyalur sehingga korban merasa ada tekanan sehingga dia melakukan hal tersebut. Pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap korban juga akan dilakukan visum. Sementara pemirsa, layanan MRT Jakarta dihentikan sementara akibat insiden jatuhnya besi kren dari proyek konstruksi di Gedung Kejaksaan Agung. Tumpukan besi yang diangkut katrol jatuh di jalur lintasan rel MRT di dekat stasiun Blok M wilayah Kebayoran Baru. Katrol tersebut dioperasikan pada proyek Gedung Kejaksaan Agung yang terletak di seberang rel MRT. Pada saat kejadian, material besi yang sedang diangkat tiba-tiba bergoyang dan terjatuh masuk ke jalur lintasan MRT. Diduga jatuhnya material besi diakibatkan kencangnya angin. Peristiwa tersebut membuat perjalanan MRT dari Blok M menuju Sudirman maupun sebaliknya dihentikan sampai proses evakuasi selesai. Dari berita lainnya, viral seorang oknum lurah meminta uang rokok saat dirinya mengurus surat domisili. Inilah unggahan akun Instagram yang menyebut seorang oknum lurah Karanganyar, Kecamatan Gandus yang meminta uang rokok ketika salah satu warga mengurus surat domisili. Menanggapi hal ini, Lurah Karanganyar yang ditemui di kantor membantah adanya pungli yang disebut dalam akun sosial media tersebut. Lurah bernama Muammar Al-Hafiz mengatakan informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar.
Dirinya juga menunjukkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh warga yang bersangkutan. Unggahan tersebut dinilai hanya iseng dan sudah diakui sesuai dengan isi pernyataan. Merasa tidak melakukan dan hanya fitnah saja, lurah tidak mempermasalahkan viralnya unggahan ini. Hanya saja selaku perangkat pemerintahan yang bertugas di Kelurahan Karanganyar, dirinya meminta agar video hoax tersebut dapat segera dihapus. Kemarin ada yang viral mengenai saya minta sesuatu ataupun uang ataupun rokok pada warga dan saya nyatakan itulah hoax. Kemarin yang bersangkutan sudah meminta maaf dan minta dihapus di Palembang Lip ID, tetapi tidak dihapus. Dan untuk itu kami meminta surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia hanya iseng dan menyesal, minta maaf. Kami sebagai pimpinan di wilayah ini memaafkan warga tersebut. Sementara itu, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang ditemui seusai acara rapat di kantor Dignas Kota mengatakan, jika memang terbukti oknum lurah tersebut, tentu akan ada sanksi bagi oknum tersebut. Mulai dari sanksi administrasi, sanksi ringan, hingga sanksi berat. Kalau ini memang benar dan terbukti, segera saya suruh inspektorat, ada inspektorat. Saya minta klarifikasi dan terbukti kita berikan sanksi yang berat. Kalau itu benar, minta duit itu ya. Itu namanya pungli. Iya. Sementara pemirsa, di media sosial, seorang anak dan menantunya tega menganiaya ibu kandung yang berusia 74 tahun. Aksi durhaka mereka pun viral di media sosial. Video yang memperlihatkan seorang warga melawan dan memukul petugas kepolisian Polsek Margoyoso Polresta Pati, Jawa Tengah viral di media sosial. Aksi nekat warga yang dalam pengaruh minuman keras tersebut dilakukan akibat tak terima pentas musik dangdut dan DJ dihentikan oleh polisi akibat terjadi keributan antar penonton. Pelaku HS yang berada dalam kondisi mabuk naik atas panggung, mencoba merebut mikrofon yang dipegang oleh Wakapolsek Margoyoso, kemudian melakukan pemukulan. Karena dianggap membahayakan, pelaku ditangkap. Di saat Wakapolsek menyampaikan himbauan, datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengonsumsi minuman keras. Di posisi mabuk, mic, dan mengatakan tidak takut dengan polisi. Yang pada saat itu juga melakukan pemukulan yang mengenai bibir saudara Wakapolsek. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang perbuatan melawan petugas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian pembunuhan dan pemerkosaan di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Prarekonstruksi berlangsung di 6 lokasi, yakni di warung nasi yang diduga menjadi tempat awal mula kasus pembunuhan. Lalu cucian motor yang menjadi tempat nongkrong para tersangka. Polisi juga melakukan prarekonstruksi di tempat eksekusi Vina dan Eki, warung di sekitar lokasi pembunuhan, dan yang terakhir di flyover Talun, tempat jenazah Vina dan Eki dibuang oleh para pelaku. Dalam prarekonstruksi, penyidik menanyai saksi secara tertutup di dalam mobil milik Polda Jawa Barat. Petugas juga menandai TKP tempat ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Pihak keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan tampak turut datang ke lokasi prarekonstruksi. Namun mereka mengaku kecewa lantaran polisi tidak memberitahu ihwal prarekonstruksi tersebut. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan, kalau memang Peggy Setiawannya ada ya.
Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik, ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum, ya. Nah, kami mau menemui penyidiknya kesulitan ini kan. Sementara itu, Ibu Peggy Setiawan kembali menyatakan bahwa anaknya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Dia kata seperti itu, Mama, saya difitnah sama orang-orang katanya. Ya udah Mama, saya terima dengan ikhlas. Biarlah, Allah itu Maha tahu, Maha adil. Dia tidak tidur, Ma. Peggy barangkali sudah jalannya begini, gitu aja lah. Saya nggak bisa ngomong. Sebelumnya, polisi menangkap Peggy Setiawan pada 21 Mei lalu di Bandung setelah buron selama 8 tahun. Usai menangkap Peggy, polisi justru menyatakan terduga pelaku kasus pembunuhan Vina yang masih buron hanya tersisa 1 orang, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Sementara 2 DPO lainnya, Andi dan Dani, disebut polisi fiktif. Sementara Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum keluarga Vina, mengatakan 5 terpidana kasus pembunuhan tersebut mengakui Peggy Setiawan bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sehubungan dengan penetapan tersangka baru yaitu Peggy dan juga sehubungan dengan konferensi pers penyidik yang menyatakan 2 DPO adalah fiktif. Ya. Dalam 2 minggu ini, apakah benar telah dilakukan BAP baru terhadap para terpidana ini? Apakah benar bahwa terhadap Peggy 5 terpidana ini mengatakan Peggy bukan pelakunya? Hanya 1 terpidana mengatakan Peggy pelakunya. Ternyata Peggy tetap sebagai tersangka dan pendapat dari BAP dari 5 orang tersebut dikesampingkan. Tapi di pihak lain, pada saat terpidana ini mengatakan 2 pelaku DPO adalah fiktif, apakah benar di BAP mereka menyatakan begitu dan itu diakui oleh penyidik? Ya, jadi dari orang yang sama, kadang diakui dari terpidana ini, kadang diakui BAP-nya, kadang tidak diakui. Apalagi dibandingkan lagi dengan BAP tahun 2016, jauh lebih bertentangan lagi. Semuanya saling bertentangan satu sama lain. Kalau udah begini bagaimana? Pemirsa, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, buka suara terkait 2 DPO yang dianggap fiktif atau tidak ada oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usai merilis penangkapan Peggy Setiawan alias Perong yang merupakan salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa jumlah DPO dalam kasus Vina yakni berjumlah 1 orang, yakni Peggy Setiawan. Hal tersebut pun menuai pertanyaan, bahkan pihak keluarga pun menolak hal tersebut karena menurut keluarga dalam putusan persidangan jumlah DPO adalah 3 orang. Menanggapi hal tersebut, Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan alat bukti yang mengarah kepada 2 orang tersebut hingga sampai saat ini belum mencukupi. Bahkan ada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa 2 orang tersebut merupakan fiktif, namun pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Sementara Ketua Klub Motor XTC Indonesia, Doni Akbar, angkat bicara setelah nama klub motornya disebut polisi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nama klub motor XTC disebut-sebut polisi saat rilis penetapan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Perong, beberapa waktu lalu. Nama klub motor itu juga disebut dalam isi putusan para terpidana peristiwa yang terjadi di tahun 2016 itu.
Ketua XTC Indonesia, Doni Akbar, angkat bicara setelah klub motornya menjadi sorotan. Menurut Doni, pihaknya juga telah mengumpulkan informasi perihal peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di tahun 2016. Ia pun menegaskan di tahun 2016 tidak ada perseteruan antara klub motor Ekstasi dan Moonraker. Doni menyatakan memang korban atas nama Eki merupakan anggota klub XTC Cirebon. Menurut informasi yang saya peroleh dari teman-teman XTC di Cirebon, khususnya kasus Vina ini yang muncul di tahun 2016, kami mendapatkan sebuah informasi bahwasannya mereka saat itu juga tidak jelas ya siapa para pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Eki, yang dimana Eki ini adalah anggota XTC gitu. Jadi kalau misalkan disebut salah satu kelompok motor diduga para pelakunya itu bahwasannya sebagai anggota dari kelompok motor katakan Moonraker, itu juga masih simpang siur di lapangan saat itu. Klub XTC berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus tersebut. Pemirsa, film Vina sebelum 7 hari sejak tayang di bioskop 8 Mei 2024 lalu memang ramai diperbincangkan karena menampilkan adegan kekerasan seksual. Tim motor tuh nggak bener tahu, makin kesini badan mereka makin gak wajar. Film Vina sebelum 7 hari sejak tayang di bioskop ramai diperbincangkan oleh warganet yang menilai film tersebut terlalu vulgar, menampilkan adegan kekerasan seksual yang dialami tokoh utama, juga korban di kehidupan nyata, Vina. Adegan tersebut dibuat berdasarkan kisah nyata, menampilkan tokoh Vina mengalami kekerasan seksual oleh anggota geng motor. Pengamat, kritikus film, aktivis perempuan, serta sejumlah warganet bahkan memilih untuk tidak menonton film tersebut karena dinilai tidak etis. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Namun ada pula penonton yang berpendapat adegan itu perlu dimasukkan untuk menggambarkan realita pilu yang dialami Vina dan kekasihnya Eki yang menjadi korban pembunuhan. Lembaga Sensor Film atau LSF menilai adegan kekerasan dalam film itu masih berada dalam batas wajar dan proporsional untuk kategori film 17 tahun ke atas dan sesuai dengan pedoman sensor yang tertera dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Keluarga Vina melalui film ini berharap kasus kematian adiknya dapat terangkat kembali dan diusut tuntas pihak kepolisian. Terapi joget, cara unik untuk menyembuhkan sakit pasien. Selengkapnya saat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, serangan udara Israel di pengungsian Tal As-Sultan yang terletak di dekat Rafah mengakibatkan puluhan orang terbakar hidup-hidup. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kejahatan kemanusiaan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Mereka membakar hidup-hidup sejumlah keluarga di tenda-tenda pengungsian Tal As-Sultan yang terletak dekat Rafah. Kebrutalan Zionis ini mengakibatkan sedikitnya 45 orang terbunuh di tenda pengungsian Tal As-Sultan. 23 orang diantaranya adalah perempuan, orang tua, dan anak-anak. Dilansir dari Al Jazeera, saksi mata mengungkapkan 8 rudal menghantam tenda-tenda pengungsian. Serangan ini justru berlangsung ketika Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya di Rafah. Serangan brutal Israel itu mengakibatkan api berkobar hebat di pengungsian dan sedikitnya membuat 249 orang mengalami luka-luka.
Pemirsa, seorang bocah sekolah dasar di kota Ambon, Maluku menjadi korban perundungan dari teman sekolahnya. Aksi ini pun viral di media sosial. Dalam video ini terlihat salah satu siswa kelas 5 yang berinisial KK mengalami perundungan dari teman yang berinisial KS 12 tahun yang merupakan kakak kelasnya. Korban terlihat didorong oleh salah satu temannya usai ujian sekolah. Dalam aksi itu, sejumlah teman sekelasnya hanya menyaksikan dan juga merekamnya, hingga akhirnya aksi perundungan ini viral di media sosial. Kejadian ini dipicu saling ejek antara korban dan juga pelaku saat di sekolah. Dinas Sosial dan Perlindungan Anak dan Perempuan serta pihak kepolisian Polsek Baguala Ambon langsung mendatangi sekolah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah, keluarga korban dan juga keluarga pelaku perundungan. Orang tua pelaku meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh anaknya dan sangat menyesali perbuatan anaknya tersebut. Boleh juga kepada teman sekolahnya, sangat memohon maaf kepada orang tua dan keluarga besar dari korban. Sangat menyesali kenapa bisa terjadi seperti ini. Tidak ada orang tua yang mengajarkan tentang kekerasan kepada anaknya. Tapi ini terjadi di luar nalar kita, di luar kemauan kita. Jadi ada langkah-langkah upaya mediasi yang sudah dilakukan dari pihak sekolah maupun dengan pihak-pihak yang sudah hadir di sekolah ini. Jadi sudah ada kesepakatan bersama dari pihak korban maupun pelaku. Kejadian ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan juga pelaku serta pihak sekolah. Pemirsa, yang satu ini agak lain nih. Ada cara unik yang dilakukan seorang dokter spesialis bedah RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk menyembuhkan para pasiennya yang sedang sakit dengan cara pasien diajak berjoget. Inilah cara unik yang dilakukan Dr. Ari Sarcito, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Daerah Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sang dokter mengajak pasien berjoget asik saat memeriksa pasien rawat inap. Sang dokter juga terkadang mengajak para perawatnya untuk bersantai dengan berjoget bersama di salah satu ruangan operasi. Aksi dokter nyentek ini mengundang kagum warganet. Pasalnya, Dr. Ari memiliki cara unik menyembuhkan pasiennya yang sedang sakit. Jadi gini Mas, saya tahu pasien saat di rumah sakit itu pasti sumpek, terus sedih dan sebagainya. Cuma yang selama ini yang saya rasakan, saya ingin menyentuh hatinya. Jadi rumah sakit ini nggak seseram seperti yang dibayangkan, bahwa di balik dia dapat cobaan berupa sakit masih ada kegembiraan di situlah. Saya ingin menyentuh itu aja. Jadi istilahnya harapan saya pulang sehat itu dengan hati gembira. Metode penyembuhan unik dengan berjoget diunggah dokter di akun TikTok pribadinya. Bahkan salah satu unggahan videonya mendapat respon positif dari warganet dan ditonton hingga 2,6 juta kali. Pemirsa, gelombang laut setinggi 3 hingga 4 meter menerjang kawasan pesisir selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Zariat pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Sempat bermain air di pantai, namun tak berapa lama para pengunjung di Pantai Kukup, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul ini diperingatkan personil SAR yang berjaga untuk menjauh dari bibir pantai. Peringatan petugas ini terkait dengan adanya peningkatan tinggi gelombang yang mencapai 3 hingga 4 meter di pantai selatan Gunung Kidul. Peningkatan tinggi gelombang di pantai selatan Gunung Kidul diperkirakan terjadi dari hari Selasa hingga Kamis. Terkait dengan kenaikan gelombang di perairan pantai Gunung Kidul yang terjadi sejak kemarin dan diperkirakan hingga hari besok. Ini antara 3 hingga 4 meter.
Dan untuk dampak tersendiri, untuk gelombang pasang, itu belum ada yang cukup signifikan, hanya beberapa lapak pedagang itu terbawa arus. Dan untuk wisatawan juga masih aman terkendali. Gelombang tinggi berdampak pada lumpuhnya aktivitas nelayan dan juga merusak sebagian lapak pedagang yang berada di tepat di bibir pantai. Sementara itu, bagi wisatawan tak banyak yang bisa dilakukan. Para wisatawan hanya bisa menikmati pantai tanpa bermain air laut.